dan selamat menonton. الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحافظة دعوتك الشاملة على بالأكبر المحمودة والمؤسس بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمدحر قاسم امدادك في عبادك وساك وارشادك لأهل بلادك سيد الكونين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وكسر المعتدين والظالمين وابسط الأعداء بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين في جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين في جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدنا في العمل بدعائك وشرك في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب وسلم على هذا الحبيب المحبوب وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله المشفع عند الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama-tama yang sangat saya hormati kepada para alim ulama, para guru-guru yang maaf Habib tidak bisa menyebutkan nama pian satu persatu, akan tetapi saya sangat hormat, sangat takdim, sayang serta memuliakan kepada pian semuanya, dikarenakan pian para guru-guru, para alim ulama adalah waris ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang sangat saya hormati kepada para habaib, wabil khusus dan Habib Ali Zainal Abidin bin Ahmad bin Abdurrahman Maula Khairan dan juga Habib Fahmi bin Ahmad bin Abdurrahman Maula Khairan. Dan juga yang sangat saya hormati kepada para tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara memperingati yang mana bulan ini adalah bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita masih duduk di dalam majelis yang mulia seperti ini, mari kita tambah ketakwaan kita kepada Allah. Kita tambah keimanan kita kepada Allah, tambah rasa cinta kita, kerinduan kita kepada Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita menambah ibadah dhahir, ibadah batin kepada Allah dan menambah salawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta.
Jadi kita beruntung berkat Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan surga, para malaikat, menciptakan alam semesta ini, menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, sehingga tatkala Nabi Adam diturunkan ke dunia ini, beliau punya anak, punya keturunan hingga sampai kita, dan kita bersyukur berkat Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang dicintai oleh Allah, umat yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad, umat yang selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sampean keluar rumah, tiba-tiba kaki sampean tatkala berjalan, kaki sampean tertusuk duri, maka yang pertama kali merasakan sakitnya yaitu Rasulullah. Yang pertama kali merasakan sakitnya yaitu Nabi Muhammad. Kenapa sampai seperti itu, Beb? Karena saking cintanya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah perhatian sama kita, menyayangi kita, rindu sama kita. Kita sebagai umat Nabi berbalik harus lebih perhatian lagi sama Nabi Muhammad, dan kita harus mencari hubungan untuk mendekatkan diri kita dengan Rasulullah. Gimana cara kita, Beb, supaya kita dekat dengan Nabi Muhammad? Basahi bibir kita semuanya untuk selalu rajin baca sholawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah serta para malaikat-malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Allah bersolawat, para malaikat bersolawat, dan Allah mengajak kepada kita untuk solawatan juga. Bagi hamba-hambanya yang beriman, diajak oleh Allah baca solawat, dipanggil kita. Saking sayangnya Allah sama kita, dipanggil kita, diajak rame-rame untuk baca solawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad, disayangi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Karena Rasulullah perhatian sama kita, kita juga harus perhatian sama Nabi Muhammad. Selalu dibebasahi bibir kita untuk selalu baca sholawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya, Bib, manfaat sholawat tatkala hidup di dunia itu apa, Bib? Manfaatnya banyak, dikabulkan segala hajat kita. Pengen itu dikabulkan, pengen ini dikabulkan oleh Allah. Tapi yang perlu kita ketahui, hadiah terbesar bagi kita tatkala kita sudah meninggal dunia, tatkala sudah berada di alam kubur, apa yang kita dapatkan dari manfaat baca sholawat dan salam sama Nabi Muhammad? Apa? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang aulianya Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan, apabila ada seorang laki-laki ataupun perempuan tatkala hidup di dunia, dia rajin sholawat sama Nabi Muhammad, maka tatkala dia dikuburkan pertama kali dan akan diberikan pertanyaan-pertanyaan kubur, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu malaikat untuk duduk di samping orang tersebut yang akan diberikan pertanyaan-pertanyaan kubur. Setelah malaikat tersebut duduk di samping orang tersebut, maka sang malaikat menyatakan, wahai fulan bin fulan, wahai fulana binti fulan, kamu jangan khawatir. Kamu sekarang ini akan diberikan pertanyaan-pertanyaan kubur. Kamu jangan khawatir, jangan gelisah, jangan bingung. Serahkan semuanya kepada aku untuk mewakili kamu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kubur. Tatkala sang malaikat mengatakan, man rabbuka, man imamuka, man nabiyuka, man kiblatuka, man ikhwanuka, semuanya ditanya, maka malaikat yang di sampingnya menjawab semua perwakilan untuk menjawab pertanyaan kubur, sehingga orang tersebut selamat daripada yang namanya azab kubur. Dengan rahmatnya Allah, dengan rahmat Allah, dia pun penasaran. Dengan hati yang bahagia, gembira, dia penasaran, ini siapa? Kok mau sekali, hebat sekali bisa mewakili aku untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kubur. Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun tergerak untuk bertanya, wahai fulan, dan Anda siapa? Maka malaikat tersebut dia menyatakan, wahai fulan bin fulan, wahai hamba Allah, sesungguhnya
malaikat yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kuburmu tadi. Aku sebenarnya adalah sholawat yang kamu baca. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihatlah betapa mulianya kita menjadi umat Nabi Muhammad, sholawatan sama Nabi Muhammad. Pertanyaan kubur kita diwakili oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan heran kok sampai seperti itu, Beb. Ini ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad. Kalau sesuatu ada berhubungan dengan Nabi Muhammad, semuanya menjadi agung, semuanya menjadi mulia, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan pian hadir di majelis yang mulia seperti ini, berarti pian membuktikan bahwa pian sangat benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, rindu sama Nabi Muhammad, tergerak hati pian untuk bisa hadir duduk di dalam majelis yang mulia seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Membuktikan betapa hebatnya cinta kita sama Nabi Muhammad. Kalau kita cinta sama Rasulullah itu sudah luar biasa, tapi kalau Rasulullah yang sayang sama kita itu amat luar biasa sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan nama kita ada di dalam hati Nabi Muhammad. Kalau sudah nama kita ada di dalam hati Nabi Muhammad, berarti kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ada dalam hadis Nabi yang menyatakan yuhsyarul mar'u ma'a man habba, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kalau sampai yang cinta sama Rasulullah, kumpul di surga sama Nabi Muhammad. Cinta dengan sahabat, dengan zuriat, dengan ahlul bait Nabi, dengan alim ulama, dengan auliyanya Allah, dengan orang-orang yang saleh, maka kalian pasti insyaallah masuk dalam surganya Allah bareng bersama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaan kita, lalu gimana Nabi? Bukan hanya di surga kan kita sudah kumpul sama mereka? Tentu saja belum. Sebelum di surga kita sudah kumpul sama mereka. Di alam kubur sampai yang cinta sama Nabi Muhammad sudah kumpul sama Nabi Muhammad. Di hari kiamat sampean akan kumpul sama Nabi Muhammad dengan orang-orang yang pian cintai. Untuk itu didik anak kita, cucu kita untuk tidak salah menaruh cinta. Cintailah Nabi Muhammad, cintailah sahabat Nabi Muhammad, cintailah zuriat Nabi Muhammad, cintailah ahlul bait Nabi Muhammad, untuk membuktikan kalau kita ini benar-benar manusia, seorang hamba yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad bukan hanya rajin mengerjakan syariat Nabi Muhammad untuk mematuhi apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bukan hanya mengerjakan sunnah Nabi Muhammad, tapi kita juga harus menjaga kehormatan Nabi Muhammad. Baik, ulun cinta sama Nabi Muhammad tapi meninggalkan sholat 5 waktu, cintanya bohong. Baik, ulun sangat cinta sama Nabi Muhammad tapi meninggalkan puasa di bulan Ramadan, bohong cintanya. Baik, ulun ini cinta sama Nabi Muhammad, ternyata dia durhaka sama ibu bapaknya, cintanya bohong. Kita harus menjaga kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya mengerjakan sholat 5 waktu, bukan hanya mengerjakan puasa bulan Ramadan, bukan hanya bakti sama kedua orang tua kita juga harus menjaga kemuliaan Nabi Muhammad. Memang yang menjaga kemuliaan Nabi Muhammad adalah Allah, tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad mencari keberkahan dari Allah melalui menjaga keberkahan, mencari keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad, alhamdulillah tadi kan Habib Ali Zainal Abidin mengisahkan di mana riwayat-riwayat sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Ada satu sahabat Nabi yang sangat menjaga kemuliaan Nabi Muhammad, bernama Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau seorang panglima perang. Apabila berperang selalu memenangkan pertempuran, membela agama Allah, membela syariat Nabi Muhammad, membela sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah, setelah perang memenangkan pertempuran, subhanallah dia masuk kemah untuk istirahat. Sayyidina Khalid bin Walid masuk kemah dan sengaja memegang kepalanya dan ternyata kopiahnya telah hilang. Mengetahui kopiahnya telah hilang, Khalid bin Walid gemetar, meneteskan air mata, wajahnya pucat. Maka dia keluar dari kemah dan berkata kepada prajurit-prajuritnya, wahai prajurit-prajuritku, aku ingin mengambil kopiahku yang hilang jatuh di tengah-tengah bekas pertempuran.
Maka prajuritnya menyatakan, wahai Sayyidina Khalid bin Walid, kami khawatir kalau Anda kembali ke tengah-tengah bekas pertempuran tadi, kami khawatir ada musuh yang ingin mengincar nyawa Anda. Maka Khalid bin Walid mengatakan, aku pokoknya harus mengambil kopiahku yang jatuh di sana. Maka prajuritnya menyatakan, wahai Khalid, kopiah kamu harganya murah di pasar-pasar katanya. Setiap hari kamu masuk pasar kamu beli, bisa misalkan duit kita 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, paling bagus itu kopiah. Maka Khalid bin Walid menyatakan, bukan masalah kopiahnya. Kopiahku memang harganya murah di pasar-pasar banyak, akan tetapi wahai prajuritku, perlu kalian ketahui kenapa aku ingin sekali mengambil kopiahku yang jatuh di tengah-tengah pertempuran tadi, dikarenakan di dalam kopiah tersebut aku menyimpan sepotong rambut Nabi Muhammad, dan aku tidak rela kalau sepotong rambut Nabi Muhammad diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Itu rambutnya dijaga. Itu rambut Nabi Muhammad dijaga oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Lalu gimana dengan syariat? Lalu gimana dengan sunnah-sunnah Nabi? Lalu gimana dengan pelajaran yang langsung diberikan oleh Nabi Muhammad? Tentunya pasti akan selalu dikerjakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang tidak pernah jumpa sama Nabi Muhammad, bukan hidup di zaman hidup Nabi Muhammad, kita juga harus menjaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Mencari, mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan kita sedang berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masih duduk di sini. Mudah-mudahan tahun depan kita duduk di sini juga, amin. Apa-apa saja yang harus kita contoh daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja yang paling utama kita contoh daripada Rasulullah adalah sifat akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik beliau menyatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlak. Agung akhlak Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah akhlak yang agung, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad contoh akhlak Nabi Muhammad. Kalau sudah di dalam keluarga, satu keluarga ingin dikatakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka terjadikan di dalam keluarga tersebut ada di situ sang suami punya akhlak Nabi Muhammad, dapat mendidik istri sama anak-anaknya. Sang istri punya akhlak Nabi Muhammad, akan bakti pada suaminya. Anak punya akhlak Nabi Muhammad, akan bakti pada kedua orang tuanya. Kalau sudah suaminya tidak punya akhlak, istrinya tidak punya akhlak, anaknya tidak punya akhlak Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah yang terjadi yang namanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, karena di dalamnya tidak ada daripada sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dikatakan itu adalah sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat Nabi Muhammad takjubnya luar biasa dengan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah ada satu riwayat menyatakan tatkala Rasulullah beliau hadir majelis seperti ini, tiba-tiba Rasulullah duduk di depan, ternyata tempatnya ini sudah penuh. Ada satu sahabat Nabi yang terlambat datang, maka tidak dapat untuk menentukan tempat duduk. Subhanallah, Rasulullah melihat, itu kayaknya sahabatku cari tempat duduk tapi tidak dapat. Maka Rasulullah dengan sifatnya beliau yang akhlak yang baik, tiba-tiba beliau kasih isyarat sama tangan beliau, sama jari beliau seperti ini. Diperintah sahabat tersebut untuk maju ke depan, untuk duduk di samping Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dipanggil oleh Nabi Muhammad, kasih isyarat untuk maju ke depan. Maka sahabat tersebut melewati sof-sof para sahabat yang lain, begitu mendekati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghamparkan selendang beliau ke bawah untuk tempat duduk sahabat tersebut. Akan tetapi sahabat tersebut tatkala akan duduk, maka diambil selendang Nabi Muhammad, dicium oleh sahabat tersebut, ditaruh di matanya, maka ditaruh di atas kepalanya. Seraya berkata, ya Rasulullah, di mana saya bisa duduk di
bersentuhan dengan kulit Anda ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu adabnya luar biasa sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang mereka itu telah terdidik langsung dengan didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain sifat akhlak yang harus kita contoh, kita juga di bulan ini harus ingat nambah himmah lagi. Apa bahasa dia himmah? Semangat ya. Nambah semangat lagi untuk semakin menimba ilmu Nabi Muhammad. Menimba ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad, "Ala ilmu itu cahaya." Kalau kita mempunyai ilmunya Rasulullah, ilmunya Allah, maka kita akan jalan lurus menuju cahaya, menuju jalan menuju surga yang Allah. Dan kita tatkala belajar ilmu agama harus punya guru. Yang mana guru tersebut harus punya sanad nurani hingga sampai Nabi Muhammad SAW. Sehingga apabila kita punya guru yang sanadnya hingga sampai Nabi Muhammad, kita bisa berwasilah melalui guru tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena apa? Kadang-kadang kita ini sering kan jumpa para habaib, jumpa para guru-guru, jumpa para kiai, tapi kita tidak tahu, mungkin kita tidak tahu apa sih rahasianya kita memandang mereka. Contoh, sampean sekarang pandang kedua mata dua habaib. Dikarenakan pian sudah memandang kedua mata habib tersebut, habib-habib berdua ini, maka perlu sampean ketahui ini namanya wasilah. Sesuatu yang mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad. Dikarenakan kedua mata pian semuanya memandang kedua mata beliau, perlu sampean ketahui mata beliau pernah memandang wajah abah. Abahnya pernah memandang kakeknya, kakeknya pernah memandang wajah ayahnya, kakeknya, ayahnya, kakeknya, terus hingga pernah memandang Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq pernah memandang wajahnya Imam Muhammad al-Baqir. Imam Muhammad al-Baqir pernah memandang wajahnya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin pernah memandang wajahnya Imam Husain bin Ali. Imam Husain pernah memandang wajah Sayyidina Ali. Sayyidina Husain pernah memandang wajahnya Sayyidatina Fatimah. Kedua mata mereka pernah memandang wujud keindahan Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Mata-mata yang sebenarnya telah mendapatkan wasilah mendekatkan pernah memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Melalui siapa? Melalui mata para habaib, para guru-guru dan para kiai-kiai. Itulah manfaat kita duduk sama mereka. Jadi insyaallah kita duduk sama mereka mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah kan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Sa'id Fakhrul Wujud Sahib Inat Hadramaut, beliau menyatakan, siapa yang pernah memandang aku pasti masuk surga. Siapa yang pernah memandang orang tersebut pernah lihat aku pasti masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Maksudnya apa? Maksudnya seperti Habib yang kisahkan tadi sebelumnya. Paham dia kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan di hari kiamat itu diriwayatkan ada seorang pemuda hamba Allah ditanya oleh Allah langsung, wahai hambaku, pahalamu itu sekian, pahala kebaikanmu sekian, pahala keburukanmu sekian. Lalu pakai hitung-hitungan kalkulator, pakai hitungan kita, pahala kebaikannya cuma 30%, pahala keburukannya 70%. Lalu kita pakai akal masuk mana dia? Masuk neraka. Cuma Allah yang ngasih rahmat sama umat Nabi Muhammad dikasih jalan permudah untuk masuk surga. Allah pun bertanya, wahai hamba, ini pahala kebaikan kamu 30% kalau hitung-hitungan kita. Ini pahala keburukan kamu 70%. Seharusnya kamu masuk neraka karena engkau umat Nabi Muhammad. Aku ingin membuat hati Nabi Muhammad puas, engkau masuk surga. Tapi aku mau tanya dulu sama kamu, padahal Allah Maha Tahu. Allah pun bertanya, wahai hambaku, apakah tatkala kamu hidup di dunia kamu pernah duduk sama ulama, belajar sama alim ulama, salaman sama alim ulama, belajar sama mereka? Tidak pernah ya Allah. Allah tanya lagi, ngasih rahmat, wahai hambaku, kamu punya teman enggak? Teman kamu salaman sama ulama, belajar sama alim ulama, duduk sama ulama? Tidak punya ya Allah. Parah ini. Allah ngasih rahmat lagi untuk kita jadi umat Nabi. Allah tanya lagi, ya wahai hambaku,
Kamu punya teman nggak? Teman kamu punya teman nggak? Teman lagi punya teman nggak? Yang pernah duduk sama alim ulama, sama salaman sama alim ulama. Maka temannya, maka si hamba mengatakan, nggak punya ya Allah, nggak punya lagi mas. Allah masih rahmat lagi tanya, wahai hambaku, engkau punya teman nggak? Teman kamu punya teman, teman lagi punya teman, teman lagi punya teman yang pernah duduk sama ulama, cinta ulama, pernah belajar sama alim ulama. Maka si hamba menyatakan, ya Allah, kalau itu aku punya teman, temanku punya teman, masih punya teman, masih punya teman, masih punya teman lagi. Temanku yang kelima ini pernah duduk dengan ulama, cinta dengan ulama, salaman sama ulama, belajar sama alim ulama. Maka Allah menyatakan, wahai hambaku, dikarenakan engkau punya teman, teman kamu punya teman, teman kamu lagi punya teman, terus punya teman cinta dengan ulama, ku izinkan kamu untuk masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maksudnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim adalah seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Selain kita menimba ilmunya Nabi Muhammad melalui guru kita juga harus selalu takdim pada guru kita, selalu hormat pada guru kita. Kalau kita ingin dikatakan menjadi murid yang sukses dunia akhirat, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya guru kita benar 100% dapat menyelamatkan kita di dunia wal akhirat. Bukan 90%, 100% benar. Kita yakin pasti kita akan dijadikan murid yang selamat di dunia wal akhirat dan murid yang sukses di dunia wal akhirat, sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Kita semuanya kan mazhabnya Imam Syafi'i, ikut sama Imam Syafi'i. Perlu sampai kita akui, Imam Syafi'i itu takdirnya luar biasa sama guru. Orang yang alim, tawadhu, zuhud, beliau itu takdir hormat sama gurunya. Bahkan ada satu kisah. Ini Habib dapat kisah ini dari Kaid Habib. Jadi kalau Habib itu manggil kakeknya itu Habib, manggil neneknya itu Hababah. Jadi ini kisah Habib terima langsung dari kakek Habib. Nah, dikisahkan Imam Syafi'i itu pernah beliau memakai apa itu bahasa Indonesia? Bulang, pakai imamah, pakai jubah seperti ini, pakai gamis, pakai lidah hijau, beliau pakai tongkat. Gagahnya luar biasa, alimnya luar biasa, jalan bersama 4 menit. Enak-enak jalan, tiba-tiba Imam Syafi'i berhenti melepas imamahnya dititipkan pada sang murid, melepas lidahnya, selendernya ditaruh pada sang murid, melepas jubah luarnya, tinggal dia cuma pakai baju gamis saja, dititipkan sama sang murid, tongkatnya taruh sama sang murid, berhenti beliau. Tidak lama beliau pasang kaki, semuanya dipakai lagi, beliau pun berjalan. Sang murid penasaran, makanya kita jadi murid harus punya sifat fudul, paham dengan keinginan tahu yang amat luar biasa. Supaya apa? Kita dapat bocoran ilmu dari guru kita. Allah masya Allah. Maka Imam Syafi'i pun menyatakan, wahai murid-muridku, kenapa aku tadi itu melepas semuanya, imamahku, semuanya juga aku lepas karena baru saja ayahnya guruku lewat depanku. Allah Akbar. Karena barusan ayahnya guruku lewat di depanku, maka muridnya yang berkomentar, oleh muridku itu kan cuma ayah, itu kan cuma ayah. Maka Imam Syafi'i menyatakan, wahai muridku, itu memang ayam, tapi kandangnya si ayam ini berdempetan dengan tembok rumah guruku, dan aku khawatir guruku kalau malam hari ngajar ilmu agama kepada anak sama istri sama cucu-cucunya, ilmu agama yang belum pernah disampaikan sama aku, sehingga ayam ini mendengarnya dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka beliau takdim kepada gurunya, itu ayam guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita jangan pernah melupakan untuk selalu hormat, memuliakan, takdim pada guru-guru kita untuk apa? Mendapatkan keberkahan beliau. Karena keberkahan itu amat luar biasa, harus kita cari. Kita jangan pernah sombong untuk mencari keberkahan, karena keberkahan itu amat nikmat luar biasa sekali. Beruntung kalau kita dapat keberkahan daripada guru-guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya sudah 9:30. Tidak terasa kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu apa saja yang harus kita
contoh dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup acara ini. Ya, sudah tak 1 jam. Ngantuk semuanya kayaknya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting kita dapat rahmatnya Allah. Amin. Sedikit tapi manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Berkat Nabi Muhammad. Yang terakhir adalah kita catat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah punya hati yang bersih, mencontoh hati Nabi Muhammad. Apa kata Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad? Kita harus punya qalbun salim, hati yang selamat, yang tidak ada sifat-sifat tercela di dalamnya, maka akan timbul di situ rahmatnya Allah, akan timbul taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan himmah oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad yang mereka hidup di zaman hidup Nabi Muhammad, mereka merasakan sifat rahmat Nabi Muhammad. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, setelah wafatnya Rasulullah, beliau tatkala disuruh adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa beliau sampai seperti itu? Dikarenakan beliau Sayyidina Bilal bin Rabah pernah merasakan sering rahmat sifat daripada sifat Allah Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah satu ketika Sayyidina Bilal bin Rabah itu ngobrol-ngobrol sama salah satu sahabat Nabi. Jadi Sayyidina Bilal berdiri di sini, sahabatnya menghadap pada Sayyidina Bilal. Tiba-tiba Rasulullah datang dari arah belakang sambil berkata seperti ini, jangan bilang-bilang kalau Rasulullah datang kata Nabi Muhammad pada sahabat yang ada di depannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Tatkala Rasulullah mendekati Sayyidina Bilal, tiba-tiba Rasulullah mendekap Sayyidina Bilal bin Rabah dari belakang dan Sayyidina Bilal tidak bisa bergerak. Maka Rasulullah pun memberikan pertanyaan, wahai Bilal, siapa Bilal? Sayyidina Bilal menjawab, apakah engkau Abu Bakar, Umar, Utsman, disebut sahabat-sahabat Nabi panjang lebar. Semua sahabat Nabi disebut panjang lebar. Tebak-tebakan dari Nabi Muhammad. Maka Rasulullah mendengar Sayyidina Bilal bin Rabah yang lain, maka Rasulullah pun menyatakan, wahai Bilal, apakah engkau benar-benar tidak tahu aku ini siapa? Aku adalah Rasulullah. Maka tiba-tiba Sayyidina Bilal bin Rabah beliau pun tersenyum sambil berkata, ya Rasulullah, mulai tadi pertama Anda memeluk saya, sebenarnya saya sudah tahu bahwasanya Anda adalah Rasulullah. Wahai Bilal, kenapa engkau jawab panjang lebar menyebutkan nama sahabat-sahabatku satu persatu hingga sampai banyak sahabat Nabi yang disebut sama kamu? Maka Sayyidina Bilal bin Rabah berkomentar, ya Rasulullah, kenapa aku menyebut nama sahabat Nabi Muhammad yang lain panjang lebar supaya engkau lebih lama memelukku ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah Nabi Muhammad. Wabul hajat kita hajat dunia maupun hajat akhirat dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفي. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami. فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم.